Kalau kamu pernah lihat rumah seperti ini, jadi masuk ke ruang tamu, lalu masuk ke ruang keluarga ada unda-unda naik, lalu masuk ke ruang makan ada unda-unda naik, jadi semakin ke belakang semakin naik, itu biasanya feng shui. Tetapi mulai bergeser karena banyak orang sekarang nggak menyukai unda-undaan. Karena takut orang tua kepleset, anak kecil jatuh, sehingga lebih suka flat dan plong. Ya, tetapi tetap rumah harus lebih tinggi daripada jalan depan ya supaya nggak banjir. Selera pasar itu bergeser ya, jadi dia lebih milih flat aja nggak apa-apa. Atau pernah lihat tangga yang seperti ini ya. Sebetulnya ilmu feng shui itu tidak menyukai tangga karena tangga itu dianggap menghalangi aliran qi ya. Jadi sebetulnya rumah yang dekat dengan tanah itu disukai. Jadi rumah satu lantai itu lebih disukai. Tetapi pasar itu lebih suka rumah 2 lantai ataupun 3 lantai sekarang ya. Kalau 5 tahun lalu itu kan rumah split level yang disukai, sekarang rumah 3 lantai bahkan. Nah sehingga akhirnya ilmu feng shui pun menyediakan caranya gimana supaya tangga itu tidak mengganggu. Nah ini kita lihat, jadi supaya tangga itu dibelokkan karena feng shui itu bilang tangga itu nggak boleh anak tangganya menghadap ke pintu luar atau pintu jendela. Anak tangga yang terakhir ya, yang di lantai 1 maksudnya, atau anak tangga yang di lantai 2 itu nggak boleh menghadap ke pintu teras ataupun jendela keluar karena nanti membuat energi itu keluar ya, jadi rezekinya itu hilang. Ataupun yang ketiga itu adalah kamar mandi di dalam kamar tidur atau kamar mandi dalam namanya. Feng Shui itu tidak menyukai karena kamar mandi dalam itu energi buruk ya, di situ ada serangga, ada kotoran ya, ada bau ya. Tapi anak muda itu menyukai kamar mandi dalam. Ya, bahkan kalau kamar master itu tidak ada kamar mandi dalamnya, nggak disebut kamar master ya, sehingga sekarang banyak developer menjualnya apa kamar mandi dalam semuanya ya. Kalau dulu cuma 1 kamar tidur yang ada kamar mandi dalam, sekarang semua kamar mandi dalam ya. Nah feng shui pun mencoba mencegah dan memberikan antisipasinya. So bagaimana caranya? Karena supaya nggak ada serangga dan nggak lembab, kamar mandi dalam boleh ada, tetapi harus ada cahaya masuk, sirkulasi udaranya harus bagus ya. Ya tidak cuma mengandalkan exhaust fan aja, lalu kemudian ada cerminnya, ada walkie closetnya, jadi nggak langsung ke tempat tidur ya. Nah jadi sebetulnya selalu ada tolak balanya ya, tolak sialnya, tolak energi negatifnya dalam ilmu feng shui. Jadi kalau teman-teman punya rumah yang dikatakan bahwa nggak sesuai dengan ilmu feng shui, tanya ya gimana caranya ya. Nah, tetapi ada juga ilmu-ilmu feng shui yang katanya klien saya, ya jadi kita diskusi, dia usianya sudah sepuh, Bud, ada ilmu-ilmu feng shui semua tidak harus kamu ikuti, karena kalau kamu ikuti semua sampai hal detail, itu jadi nggak karu-karuan. Nah, salah satu adalah arah putar anak tangga, ya pasti banyak yang mengatakan searah jarum jam lebih baik daripada berlawanan jarum jam. Nah, tetapi kebanyakan satu klaster rumah itu separuhnya kalau developer bangun, separuhnya ke arah kanan, separuhnya ke arah kiri, karena dempet. Nah berarti kalau ilmu feng shui itu mengatakan arah jarum jam itu lebih baik, berarti separuh penduduk di klaster itu berarti nggak baik atau miskin. Nah yang terakhir ini yang model atap. Atap itu kalau feng shui sebetulnya nggak suka menyukai atap datar, yang model-model minimalis modern ataupun kontemporer ya. Tapi saya belum tahu ya, pasar menyukai ini sekarang. Nah feng shui gimana cara ngatasinya? Nah ini saya belum tahu, mungkin ada yang bisa komen.